Selamat siang anak-anakku semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik, jika sehat semua, maka kita wajib mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama. Ibu minta anak Chelsea untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak Chelsea. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Saya minta anak-anakku semua untuk berdiri. Albertus Rupuramba. Hadir, Bu. Angelina Dida. Hadir, Bu. Angelina Rindageo. Hadir, Bu. Chelsiana Minakinde. Hadir, Bu. Elizabeth Wea. Hadir, Bu. Epifanius Sumbimbonggi. Hadir, Bu. Florentina Tres. Hadir, Bu. Rafael Rupirenga. Hadir, Bu. Celsus Rizky Animone. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku semua. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita membuat kesepakatan kelas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita minggu lalu? Masih. Oke, jadi inilah kesepakatan kelas kita minggu lalu ya. Kira-kira kita membuat kesepakatan kelas yang baru untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak Bisa. Kita tetap menyepakati kesepakatan kelas yang sudah ada ya. Itu yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, empati terhadap sesama. Dan yang keenam, menjaga kebersihan. Jadi ini adalah 6 kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Dan semoga kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran hari ini ya. Sepakat toh? Oke, baik. Apakah sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Siap. Oke, kalau begitu Ibu mau tes semangatnya. Coba tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua. Jadi kalian sudah semangat sekali untuk memulai pembelajaran hari ini. Jadi Ibu tanya dulu nih. Pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Iya, sistem pernapasan pada manusia. Oke, organ-organ pernapasan pada manusia itu apa-apa saja? Ibu. Iya, silakan. Yang pertama trakea, kedua paru, ketiga lari, keempat paru-paru. Oke, terima kasih, Ceriko. Siapa? Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, gambar yang pertama ini gambar apa? Anak-anak hebatku semua? Orang yang berkeringat ya ketika berolahraga. Terus, gambar yang ketiga? Orang yang sedang menahan kencing ya. Kira-kira nih, anak-anak hebatku semua pernah mengalami tidak? Pernah. Rasanya bagaimana sih? Tidak enak. Tidak enak ya, tersiksa ya kalau menahan kencing. Terus gambar yang keempat ini? Orang
Sekarang Ibu tanya dulu, kalau setelah tahan, misalnya berapa menit terus kita membuangnya, bagaimana rasanya? Lega ya? Baik, jadi ini adalah penayangan pemantik awal ya. Jadi anak-anak hebatku semua, gambar yang ditayangkan tadi adalah proses pengeluaran keringat dan proses pengeluaran urin. Sistem ekskresi pada manusia. Ya, khususnya yang kita pelajari pada hari ini adalah organ-organ ekskresi pada manusia, terus struktur dan fungsi ginjal serta mekanisme pembentukan urin atau air kencing tadi, ya. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 2. Ibu minta satu anak untuk membacanya. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan Asmin. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan video, animasi, literasi, dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. 2. Melalui diskusi dan literasi, peserta didik dapat membuat karya seperti peta pikiran atau gambar, lagu, serta kata tentang struktur dan fungsi ginjal serta mekanisme kerja ginjal dalam pembentukan urin dengan kreatif. Oke, baik. Ibu minta anak-anak hebatku semua duduk dalam kelompok. Seperti kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya. Jadi ini nama-nama kelompoknya. Silakan bergabung dalam kelompok. Silakan anak-anakku semua. Kelompok 1 ada Aurel, ada Wati, ada Claudia, Putri Gajah, Chelsea Kite, dan Eston. Kelompok 4 Liken, Devlon, Christine, Indra, Kevin, dan Ica. Oke, silakan. Sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Oke, baik. Sekarang masing-masing dari kelompok untuk ke depan mengambil LKPD yang Ibu sudah siapkan. Kelompok berapa? 2. Oke, anak-anak hebatku semua sudah menonton video pendek tadi? Oke, dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Ibu, saya mau bertanya bagaimana sih proses pembentukan urin di dalam tubuh? Oke, baik. Terima kasih anak Wati, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Iya, silakan Fitri. Maka semakin banyak minum air, maka semakin banyak buang air kecil. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Siapa lagi? Iya, silakan. Itu saya mau bertanya, Ah, manusia bisa mengeluarkan urin? mengapa manusia bisa mengeluarkan urin? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Oke, baik. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan sementara yang muncul setelah menonton video pembelajaran tadi. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan sementara ini kita akan lanjutkan dalam diskusi kelompok. Ya.
Sebelumnya, Ibu tanya dulu nih. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan menayangkan berupa PowerPoint atau PPT? Oke, kelompok 1. Kelompok mana yang mau menayangkan atau mempresentasikan hasil diskusinya dengan poster atau gambar? Oke, kelompok 2. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dengan peta konsep? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dengan lagu? Oke, berarti ini orang-orang seniman ya, calon-calon seniman masa depan. Baik, terima kasih anak-anak hebatku semua. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sekarang kita masuk pada tahap pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, untuk kelompok 1, karena mereka mau memaparkan hasil presentasinya dengan PPT, jadi mereka bisa mengumpulkan data dengan bantuan bahan ajar yang Ibu sudah bagikan, dengan membaca bahan ajar yang Ibu sudah bagikan dan buku paket yang sudah ada di mejanya masing-masing. Terus untuk kelompok 2 dengan mengamati gambar atau poster yang sudah Ibu siapkan. Terus kelompok 3 dengan mengamati video atau mendengar lagu tentang sistem ekskresi ginjal. Dan kelompok 4, karena ini Ibu kelompokkan sendiri, kelompok 4 ini nanti bersama dengan Ibu untuk mendapat bimbingan langsung dari Ibu. Baik, silakan sekarang diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dia bentuknya seperti kacang. Tahu kacang panjang? Nah, jadi dia bentuknya seperti kacang panjang, menyerupai kacang panjang, terus ukurannya seperti kepalan tangan kita. Jadi misalnya Indra nih, Indra coba kepala tangannya. Nah, ukuran ginjalnya kurang lebih seperti ini. Ya. Terus ginjal itu ada 2, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ya. Nah, jadi ini misalnya, ini lihat nih, ini ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ini ginjalnya. Terus di dalam ginjal ini ada lagi struktur bagian dalamnya. Ada namanya korteks, ada namanya vena, dan ada namanya pelvis. Jadi kalau korteks ini bagian luar, yang ini ya, yang ini namanya korteks, bagian luar ginjal. Terus yang ini namanya pelvis ya, yang ini bagian dalam. Terus di sini juga nanti urin kita, urin atau kencing itu ya, sebelum dikeluarkan ditampung di sini dulu. Setelah itu, setelah proses pembentukan urin itu berhasil, maka akan keluar dari ginjal ini menuju ke ureter. Ini ureternya ya. Ya seperti selang ureter itu. Terus dari ureter urin tadi menuju ke kantong kemih. Kantong kemih itu silakan dari hasil pengumpulan datanya masukkan ke dalam LKPD-nya. Jadi kita masuk pada pengolahan data. Artinya data yang sudah dikumpulkan tadi, hasil kamu menonton video, hasil kamu mengamati gambar, terus hasil bacaan di buku paket atau bahan ajar tadi, sekarang waktunya untuk memasukkannya atau menjawab di LKPD. Garis. Oh kamu lagu. Proses pembentukan urin. Ginjal hati, kulit paru-paru. Kulit.
Proses pembentukan urin tuh yang ini. Jadi ini bagian gambar bagian ginjal secara keseluruhan. Terus ini bagian dalamnya, ini struktur nephronnya. Ini proses pembentukan. Pada manusia Suara laki-laki tidak dengar nih. zat sisa metabolisme mengeluarkan zat sisa metabolisme. Terdapat beberapa organ di dalamnya, ada kulit, ginjal, paru-paru dan hati. Ada kulit, ginjal, paru-paru dan hati. Kulit mengekspresikan kelenjar keringat, ginjal mengekspresikan urea dan air, sedang paru-paru mengekspresikan karbon dioksida dan juga uap air. Hati berperan dalam ekspresi perut. Cinta besar, cinta kamu. Oke, ulangi lagi, belum semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih. Sekarang Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami melalui lagu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Asmina Tanda, biasa disapa Asmi. nama saya Chelsea Namina Kinde, biasa dipanggil Chelsea. Dan saya Maria Evan Raja, biasa dipanggil. Dan saya Nina Didana, dipanggil Claudia. Nama saya Yohanes Justin Sinda, biasa dipanggil Esther. ya. Satu, dua, tiga. Sistem ekspresi pada manusia mengeluarkan zat sisa metabolisme, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Terdapat beberapa organ di dalamnya, ada kulit, ginjal, paru-paru dan hati. Ada kulit, ginjal, paru-paru dan hati. Kulit mengekspresikan kelenjar keringat, ginjal mengekspresikan urea dan air, sedang paru-paru mengekspresikan karbon dioksida dan juga uap air. Hati berperan dalam ekspresi perut. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi lagu dari kami. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok lain yang memberikan pertanyaan dan tanggapan. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silakan anak Jeriko. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 akan memberikan soal kepada kelompok 3. Sebutkan organ-organ dari sistem ekspresi pada manusia. Oh, iya. Kami terima pertanyaan dari kelompok 2. Organ-organ dari sistem ekspresi pada manusia yaitu 1. Hati, 2. Paru-paru, 3. Kulit, 4. Ginjal. Apakah pertanyaan ini sudah dapat diterima dan dimengerti? Oke, baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, kelompok 2, apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 sudah pas? Sudah. Ada lagi? Oke, tidak ada. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Oh, kelompok 2. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Nama bagian dari sistem ekspresi yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, yang keempat kulit. Ginjal bagian dalam antara lain yang pertama korteks, fungsinya yang pertama melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedua medula, fungsi yang pertama melepaskan hormon yang mengatur sistem saraf otonomi. Yang kedua, membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal, fungsi yang pertama sebagai jalan bagi urin menuju kandung kemih. Fungsi yang kedua, area di bagian tengah ginjal. 4. Ureter, fungsi menghubungkan ginjal dari kandung kemih. 5. Arteri ginjal, fungsi membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Yang keenam, vena ginjal, fungsi membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Yang kedua, struktur nefron. Yang pertama, glomerulus, fungsi menyaring kembali protein yang dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, tubulus contortus proximal. Kelompok 1 akan menanyakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Pastikan teman-teman bertanya apa itu sistem ekspresi. Jadi sistem ekspresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Organ-organ ekskresi itu yang pertama ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Kedua, menyimpan cairan tubuh. Ketiga, memproduksi sel darah merah. Yang keempat, mengatur. Dalam penyaringan urin terdapat 3 tahap. Tahap pertama ada filtrasi. Prosesnya adalah penyaringan darah. Tempat terjadinya di glomerulus. Zat yang diproses adalah air, garam, zat yang diproses ada air, garam, amonia, urea, ion organik, dan glukosa. Serta hasilnya adalah urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi. Prosesnya yaitu penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh. Tempat terjadinya di tubulus contortus proximal. Zat yang dikeluarkan adalah glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Serta hasilnya adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Dan yang terakhir ada tahapan augmentasi. Prosesnya adalah penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tempat terjadinya yaitu di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Zat yang diproses adalah urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang bihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Dan hasil yang dikeluarkan adalah urin sejati. Dan
jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urea, asam urat, dan air. Jadi fungsi utama sistem ekskresi adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta untuk membersihkan darah dari zat-zat yang berbahaya. Dan sistem ekskresi ini terdiri atas berapa? 4. Apa-apa saja? Oke, baik, terima kasih. Jadi terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Jadi 4 organ ini yang berfungsi sebagai alat ekskresi pada manusia. Oke, terus ini gambar ginjal ya. Jadi ginjal itu ada 2, ada sebelah kanan dan kiri. Nih ada 2 kita. Di sini dia di pinggul bagian bawah. Terus ginjal itu kurang lebih ukurannya seperti kepalan tangan kita nih. Jadi masing-masing kepalan tangan itulah ukuran ginjal kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kepalan tangannya Indra, coba kasih tunjuk. Ginjalnya Indra kurang lebih seperti kepalan tangannya. Dan dia berwarna merah. Bentuknya menyerupai seperti kacang panjang. Tahu kacang panjang toh? Jadi ini bagian ginjal. Terus ginjal kalau dibelah bagian dalamnya terdiri atas 3 bagian penting. Ada korteks, ada medula, ada pelvis. Setelah itu, tolong mencatat kesimpulannya di dalam LKPD-nya tadi ya. Oke, sudah? Oke, sudah semua. Sekarang Ibu minta 1 anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan anak Wati. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pembelajaran ini dapat saya simpulkan bahwa saya itu dapat mengenal berbagai jenis sistem ekskresi pada manusia dan juga pengertian dari urin dan juga fungsi urin serta dari sistem ekskresi juga saya belajar bahwa dengan menahan air kencing. Nefron ya. Siapa yang benar nomor 2? Oke, terima kasih. Baik, nomor 3. Bagian ginjal yang ditunjukkan huruf P tadi berfungsi untuk apa? Silakan. Siapa yang mau merefleksikan hasil pembelajaran hari ini? Ibu minta 1 anak. Silakan anak Jeriko berdiri. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan merefleksikan hasil pekerjaan hari ini. Ya. Saya merasakan senang karena bisa melihat tayangan yang ibu tayang tadi. Tentang apa? Tentang Sistem ekskresi pada manusia. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi ekskresi pada hari ini? Baik, jadi terima kasih anak-anakku semua. Ternyata kalian sangat luar biasa. Untuk pembelajaran kita minggu berikut adalah tentang penyakit yang menyerang sistem ekskresi pada manusia. Jadi, dan nanti Ibu akan kirimkan bahan ajar melalui grup WhatsApp. Bisa dibaca-baca sebelum kita masuk ke materi nanti ya. Siap? Siap. Oke, baik. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta 1 anak untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta anak Wati, silakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.